Lebaran tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di luar kota, bersilaturahmi, dan juga saling bermaaf-maafan. Tapi semua seolah tersendat semenjak adanya COVID-19 di Indonesia. Per tanggal 23 Mei 2020, tercatat hampir 22.000 kasus positif corona dengan angka kematian sekitar 6%. Kalau kita tidak siaga dalam menghadapi wabah ini, maka wabah ini akan berpotensi menciptakan masalah-masalah baru, yang siapa sangka ini justru sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia. Saya jelaskan salah satu contohnya. Mari kita ibaratkan pandemi ini seperti halnya lomba lari jarak pendek. Dan di dunia olahraga kita mengenal nanti ada yang namanya sport science. Nanti akan saya ceritakan sedikit dari segi biologinya. Ketika para atlet nanti mengambil posisi di garis start, mereka akan mengikuti aba-aba. Bersedia, siap, mulai. Ketika nanti wasit memulai aba-aba, bersedia, maka mereka akan langsung merapikan posisi start dengan lutut dan kaki bersiap dengan tempuan tertentu. Dilanjutkan dengan aba-aba, siap. Nah, di sini para atlet langsung menaikkan sedikit tempuannya dan bersiap untuk lari sekencang mungkin. Pada posisi seperti ini, tubuh mereka melepaskan hormon adrenalin. Ini bertujuan untuk nantinya memberikan tenaga ke otot mereka untuk persiapan lari. Dan mekanisme sekresi hormon ini berlangsung dari mulai aba-aba siap tadi sampai nanti wasit memberikan aba-aba mulai. Jadi mereka bisa mengalokasikan semua tenaganya untuk lari sekencang mungkin. Bayangkan apa yang terjadi jika dalam lomba tersebut tidak pernah ada aba-aba mulai. Mereka otomatis akan terus dalam posisi bersiap dengan keadaan hormon adrenalin tadi terus terkumpul, yang nantinya ini akan bikin para atlet tadi menjadi tegang atau pegal karena ototnya mengalami stres secara terus-menerus. Teman-teman, dengan adanya virus corona ini, saya merasa bahwa kita seperti halnya terjebak dalam keadaan menunggu aba-aba mulai pada lomba lari tadi. Di masa sekarang ini, kita selalu terkepung dalam kecemasan yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Seperti halnya kita tidak tahu kapan kita akan mendapat aba-aba mulai pada saat kita lomba lari. Keadaan seperti ini akan membuat kita berada terus-menerus dalam kondisi stres. Dan ini disebut dengan stres kronis, di mana kita terjebak dalam stresor harian yang terus mengaktifkan poros HPA atau Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Dan ini tidak baik untuk kesehatan kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Begini, saya melihat COVID-19 ini membuat banyak kecemasan. Ini terbukti sejak awal ketika kita sama-sama melihat banyak orang memborong makanan di supermarket, mencari masker sampai masker langka, sampai dinaikkan harganya sampai kita tidak bisa beli dan sebagainya. Banyak sekali kita lihat. Tapi di awal video saya sudah katakan, kalau tidak bijaksana maka wabah ini berpotensi menghasilkan wabah baru atau masalah baru. Dan salah satunya adalah wabah yang sama-sama kita tidak bisa lihat fisiknya, yaitu membludaknya berbagai informasi terkait COVID-19. Sumbernya pun beragam, mulai dari TV, internet, YouTube, Twitter, sampai dengan grup WA pun sangat cepat dalam penyebaran informasi ini. Informasinya pun beragam, mulai dari yang memang fakta berdasarkan data, sampai dengan informasi yang katanya fakta padahal cuma fiktif belaka. Banyak juga loh ternyata informasi yang terlihat saintifik, tapi ternyata belum terkonfirmasi keakuratannya. Dan ini banyak sekali diaduk-aduk dengan opini, sehingga menghasilkan sesuatu yang kelihatannya tidak objektif, dan ini sangat menghasilkan kebingungan yang luar biasa. WHO menyebut ini dengan sebutan infodemik. Jadi sudah pandemik ditambah dengan infodemik. Sungguh merupakan sumber stres yang luar biasa. Bicara masalah stres dan HPA, saya akan jelaskan sedikit bagaimana mekanismenya. Otak kita ada yang namanya hipotalamus, yang mana ini akan mensekresikan CRF, singkatnya itu adalah sebuah hormon, menuju kelenjar pituitari. Dan ia pun akan nantinya mensekresikan hormon ACTH, yang mana ini akan menuju kelenjar adrenal, yang nantinya kelenjar ini akan menghasilkan hormon adrenalin. Bagi hal seperti kasus lomba atau cekaman yang bersifat sementara ini akan menimbulkan efek flight or fight, yang salah satunya nanti akan memberikan tenaga untuk kita lari misalkan pada lomba tadi. Tapi kalau jangka panjang, ini akan menekan sistem imun kita, terutama nanti kaitannya dengan mekanisme glucocorticoids. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kita sudah dihadapi oleh pandemi COVID-19. Disusul lagi dengan mewabahnya informasi menjadi infodemik yang membingungkan kita semua. Keduanya ini akan mengarahkan kita kepada stres kronis, yang mana kita tahu bahwa stres kronis ini mampu menurunkan sistem imun kita. Padahal mungkin kita tahu bahwa sistem imun ini bisa menjadi mungkin harapan terakhir setelah kita melakukan PHBS dan lain sebagainya untuk melawan
virus corona agar tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Tapi apalah yang bisa kita lakukan kalau misalkan dari dalam sudah lemah dan dari luar pun dilemahkan? Teman-teman, hari raya ini bisa kita jadikan sebagai titik nol untuk memulai langkah baru melawan COVID-19. Saya pernah diajarkan bahwa Idul Fitri memiliki makna bahwa kita diminta kembali hidup menurut sistem berdasarkan hakikat Sang Pencipta. Kita melihat ini di Quran surat Rum ayat 30. Dalam arti lain, mungkin di sini kita diminta untuk hidup kembali berdasarkan Quran dan Sunnah. Saya yakin jika Idul Fitri kita pahami demikian, maka ini akan menjadi titik awal untuk memulai langkah baru menghadapi COVID. Mari kita refer masalah satu persatu. Terkait masalah infodemik, Quran memperingatkan kita untuk mengecek kembali berita satu persatu sebelum kita menyebarkannya. Quran surat Hujurat ayat 6. Dan jika kita sudah mengkonfirmasi bahwa berita itu adalah benar, boleh kita sebarkan. Tapi kalau memang itu adalah berita bohong, maka jangan disebarkan. Quran surat Nur ayat 11-20. Kalau semua orang mengamalkan hal ini, saya rasa sangat mungkin untuk kita mencegah infodemik. Oke, lanjut ke masalah selanjutnya. Stres kronis. Ini adalah masalah yang ditimbulkan dari infodemik tadi. Quran memerintahkan kita untuk selalu berdoa atas cobaan apapun. Quran surat A'raf ayat 55-56. Dan Allah pasti akan memberikan jalan bagi semua ini. Mari kita mulai dari contoh kecil. Dengan menyenandungkan harap kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki regulasi ekspresi gen dengan induksi temporal transcriptome change. Dan ini terlibat dalam fungsi imun, berdasarkan jurnal dari Basin dan Dusek et al. Tahun 2013. Ada lagi ternyata cara untuk memperbaiki kualitas tubuh ala Quran. Salah satunya adalah dengan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini, yaitu puasa. Saya mengambil ini dari sebuah seminar oleh Florida Institute for Human and Machine Cognition. Saat itu pembicaranya adalah Rhonda Patrick tahun 2015. Dia membicarakan tentang gen FOXO3 yang disebut-sebut sebagai Master Regulator of Stress Resistance. Banyak sekali peran dari FOXO3 ini, mulai dari DNA repair, cell death, protein folding, autophagy, dan lain sebagainya. Kabar baiknya, FOXO3 ini dapat diaktifkan dengan cara menahan lapar 8-16 jam. Secara tidak langsung ini adalah perintah Allah untuk kita melakukan saum atau puasa. Kembali pada masalah COVID-19. Saya yakin dengan kita berpuasa sesuai anjuran dari Quran, misal surat Baqarah ayat 183, ini membuat tubuh kita mampu memperbaiki atau merefresh sel imunnya dalam rangka kita menghadapi COVID-19. Saya mengambil kutipan dari series New Scientist edisi 9 Mei 2020. Changing people's behaviors has the potential to save millions of lives. Saya yakin jika momen Idul Fitri kita jadikan sebagai momen back to Quran, maka ini akan menjadi momen untuk change your behavior yang based on Quran. Saya senang ketika melihat banyak orang peduli dengan sesama, membagi rizki, saling bersedekah. Quran memang mengajarkan kita untuk bersedekah, bahkan mewajibkan kita untuk berzakat, saling menolong, share happiness among people. Kita dapat melihat hal tersebut pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Perubahan kesadaran secara masif inilah yang saya yakin akan membantu kita di masa pandemik COVID-19. Kita sudah bicara cukup panjang lebar. Sekarang mari kita kerucutkan semua ini. Perintah untuk berdoa membantu kita mengontrol stres dengan pathway tertentu. Dan berdoa yang paling khusyuk adalah sholat. Maka saya yakin bahwa sholat ini adalah suatu regulator pathway terbaik untuk sel kita. Dilanjutkan dengan perintah berpuasa yang terbukti mengaktifkan gen tertentu untuk perbaikan molekuler dan sel. Terakhir, kita bahas masalah zakat. Saling berbagi dapat menyebarkan happiness dan mampu menekan wabah secara sosial. Sholat, puasa, zakat. Sudah mulai paham ya arah pembicaraan saya? Inilah nikmat Islam, teman-teman. Masih banyak nikmat lain yang bisa kita explore. Kurang puas? Banyak penelitian saintifik yang mampu membuktikan semua itu. Belajar adalah sebuah budaya yang harus ditanamkan setiap muslim, karena memang kita diperintahkan untuk belajar dari mulai lahir sampai dengan di liang lahat. Bicara masalah belajar, saya ingin ingatkan sedikit dalam skala yang lebih besar. Kita harus coba mulai belajar dari negara-negara yang tingkat penyembuhan COVID-nya tertinggi. Nggak usah jauh-jauh, misalnya Malaysia, negara tetangga kita. 81% loh tingkat kesembuhannya. Apalagi New Zealand, 97%. Yang saya pahami mereka mampu menerapkan regulasi yang konsisten untuk penanganan COVID-19. Tes yang dilakukan pun secara masif. Ini yang mungkin harus kita terapkan di Indonesia. Dan didukung oleh support penuh dari masyarakat tentunya. Terakhir dari saya, semoga bangsa ini bisa kembali pulih dengan diawali oleh Idul Fitri sebagai langkah baru untuk menghadapi COVID-19. Saya Alvero Irianto beserta segenap keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.